Dan nanti dalam majelis taklim itu materinya itu, acaranya itu yang pertama kali adalah fasoha Quran, talfid. Kira-kira 1/4 jam itu talfid. Karena ini bacaan Quran di masjid-masjid itu juga Masya Allah perlu diperbaiki betul itu. Kali 10 surat, tapi yang membaca yang benar-benar baik gitu. Setelah itu terus kira-kira setengah jam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dimulai dari akidah 50. Diajarkan. Orang itu kalau punya akidah 50 itu insya Allah nggak akan terjerumus kepada tasbihnya, tajsimnya orang Wahabi. Insya Allah nggak sampai. Ketika mereka belajar mukhalafatul hawadisi, insya Allah nggak akan nyeleweng kemana-mana itu. Kalau orang itu belajar mengenai sifat-sifat Rasul, sidik, amanat, tabligh, fatonah itu, insya Allah orang itu tidak akan terjerumus di dalam pemahaman jil. Karena pemahaman jil itu prinsipnya itu asmatul anbiya itu mau dihilangkan gitu. Maka akidah 50 itu diajarkan di majelis itu. Terus nanti bab khilafiyat dengan firqah dolah itu disampaikan secara ringkas. Namanya bagaimana pentingnya bermadhab. Tidak usah berdebat banyak-banyak dengan orang umum ini. Madhab itu Pak, itu warisannya Nabi, para sahabatnya. Yang mewarisi ya madhab 4 itu. Jadi kalau kita ikut madhab 4 itu berarti ikut Nabi, ikut sahabat. Nah. Dan mengikuti jumhurul ulama, jumhurul ummah, kita selamat. Kalau kita nggak bermadhab, nanti akhirnya itu seenaknya sendiri. Bismillah, rukunnya wudhu, rukunnya sholat, baca. Terus mengenai tawasul namanya disampaikan hadisnya, terus caranya bagaimana, tabaruk namanya. Karena itu sebagian orang-orang itu nggak mau tabaruk itu. Nah kita sampaikan dalilnya bahwa para sahabat tabaruk dengan Nabi. Dan Nabi pun tabaruk dengan orang-orang Islam. Nabi itu suka minum minuman yang dari tempat wudhu, roja'a barokati aidil muslimin, karena berharap barokahnya tangan-tangannya orang Islam. Jadi umat tabaruk dengan Nabi, Nabi pun tabaruk dengan umat. Nah, tabaruk itu bukan syirik, tabaruk itu yang diharap Allah SWT. Kita sampaikan ringkas gitu aja, cukup. Tahlilan itu penting. Nanti kalau kamu nggak tahlilan, kalau kamu mati nanti disumbat mercon kok. Nah, udah gitu aja. Jadi bagaimana kita sampaikan masalah-masalah akidah Ahlussunnah itu dengan cara yang mudah dan bisa diterima oleh semua umat. Nah ini nanti setiap malam Senin itu ada musyawarahnya. Terus jadi acaranya pertama ya talfidz Quran, terus akidah Ahlussunnah Jamaah, terus fikihnya itu takrib. Anunya itu kurikulumnya itu takrib. Terus nanti terakhir istighosah, istighfar 25 kali, terus selawat, terus tasbihat, terus doa. Dah, itu bisa mesti kita bikin begitu. Kita mulai dari masjid-masjid yang dekat-dekat dulu. Ini ustadz-ustadz berkorban. Terus nanti anak-anak takhusus mengikuti ustadz-ustadz itu biar belajar bagaimana menyampaikan agama kepada umat. Nanti akan dimusyawarahkan juga ini untuk ustadzah-ustadzah yang sudah kawin,
nanti ada tempat-tempat yang perlu mudzakarah bab haid, nifas, istighadah namanya, tapi dengan cara yang ringkas, maka fikih wanita lah, maka ibu-ibu ustadzah ini bisa ke sana. Tapi sekarang ini sementara hanya untuk ustadz-ustadz dan anak-anak takhusus, kita gerakkan ke masjid-masjid untuk buat taklim-taklim masail. Ya kita harapkan dengan kita membuat itu dengan cara yang baik, dengan kurikulum yang baik, maka nanti akan memicu pesantren-pesantren itu untuk membuat perkara yang sama. Sekarang ini yang saya lihat itu beberapa ulama itu cuman bagaimana menghadapi aliran-aliran sempalan itu, ditulis buku-buku untuk mengonter aliran-aliran sempalan. Tapi tidak dibuat bagaimana kursus ahli sunnah wal jamaah itu dibuat di masjid-masjid. Sedangkan orang-orang aliran-aliran sempalan itu seruwegep itu membentuk generasi-generasi penyempal itu. Itu kayak mamanya MTA, Gumuk dan sebagainya itu. Itu 3 orang di masjid itu diulek-ulek sampai uteknya itu jadi utek mereka. Betul itu, saya lihat sendiri itu. Dan mereka disiplin sekali itu membuat kerja itu. Saya pernah keluar di Solo itu, saya tidur, oh ini ada Ridho ini Solo ini. Ya. Iya toh. Jadi ada saya tidur pagi-pagi itu di masjid jam 8 itu kerutuk gitu. Tahu-tahu sudah kira-kira 20 orang datang, ustadznya datang. Hari Minggu itu. Saya tanya ini apa? Oh ini pengajian Gumuk, yang dihaji Bukhari. Yang ikut tuh loh, Masya Allah anak-anak SMA gitu tuh ngaji Bukhari. Kira-kira bagaimana itu? Apa yang akan disampaikan? Kan Bukhari itu kitab berat sekali itu. Kemarin saya mau ke Palembang itu mampir di dekat airport itu juga habis subuh itu ada pengajian Bukhari. Imamnya itu sudah saya curigai sebetulnya. Itu ngimaminya itu caranya itu aneh itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahnya itu lirih terus alhamdulillahnya kuras gitu. Jadi model opo? Oh, ini model Bukhari ternyata gitu. Dan kemarin saya juga di airport Solo itu pas sholat subuh itu ada orang-orang rombongan umroh itu caranya juga begitu itu. Alhamdulillah mereka masih muslim, masih mau sholat. Tetapi ini aliran-aliran begini ini ketika mereka ini dijauhkan dari a'immah, dijauhkan daripada para ulama-ulama, terus mereka ini berani-berani baca Bukhari, baca Muslim di masjid-masjid. Ini lama-lama bahaya loh sebenarnya kan. Lama-lama bahaya. Mereka memahami agama menurut versinya masing-masing. Pokoknya Quran hadis, nggak mau kepada para ulama. Lah ini nanti lama-lama tuh jadi orang itu nggak karuan itu hidupnya itu. Ini betul ini. Jadi kita ini punya tugas yang berat. Pertama kali untuk menyebarkan fikir umat dengan dakwah ini. Kemarin Masya Allah Alhamdulillah itu ada beberapa santri dikirim ke situ Bondowoso, Besuki itu. Alhamdulillah tanggapan ulama-ulama di sana bagus sekali. Itu kemarin rombongannya Pak Basirun 3 hari ke sana juga sempat mampir ke pondoknya Ki As'ad. Dan nanti dalam masjid-masjid taklim itu materinya itu, acaranya itu yang pertama kali adalah fasoha Quran, talfid. Kira-kira 1/4 jam itu talfid. Karena ini bacaan Quran di masjid-masjid itu juga Masya Allah perlu diperbaiki betul itu. Kali 10 surat, tapi yang membaca yang benar-benar baik gitu. Setelah itu terus kira-kira
setengah jam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dimulai dari akidah 50. Diajarkan. Orang itu kalau punya akidah 50 itu insya Allah nggak akan terjerumus kepada tasbih-tasbihnya, tajsim-tajsimnya orang Wahabi. Insya Allah nggak sampai. Ketika mereka belajar mukhalafatul hawadisi, insya Allah nggak akan nyeleweng kemana-mana itu. Kalau orang itu belajar mengenai sifat-sifat Rasul, sidik, amanat, tabligh, fatonah itu, insya Allah orang itu tidak akan terjerumus di dalam pemahaman-pemahaman jil. Karena pemahaman jil itu prinsipnya itu asmatul anbiya itu mau dihilangkan gitu. Maka akidah 50 itu diajarkan di majelis itu. Terus nanti bab khilafiyat dengan firqah dolah itu disampaikan secara ringkas. Namanya bagaimana pentingnya bermadhab. Tidak usah berdebat banyak-banyak dengan orang umum ini. Madhab itu Pak, itu warisannya Nabi, para sahabat ya. Yang mewarisi ya madhab 4 itu. Jadi kalau kita ikut madhab 4 itu berarti ikut Nabi, ikut sahabat ya. Dan mengikuti jumhurul ulama, jumhurul ummah, kita selamat. Kalau kita nggak bermadhab, nanti akhirnya itu seenaknya sendiri. Bismillah, rukunnya wudhu, rukunnya sholat, baca. Terus mengenai tawasul namanya disampaikan hadisnya, terus caranya bagaimana, tabaruk namanya. Karena apa itu sebagian orang-orang itu nggak mau tabaruk itu. Nah kita sampaikan dalilnya bahwa para sahabat tabaruk dengan Nabi, dan Nabi pun tabaruk dengan orang-orang Islam. Nabi itu suka minum minuman yang dari tempat wudhu, roja'a barokati aidil muslimin, karena berharap barokahnya tangan-tangannya orang Islam. Jadi umat tabaruk dengan Nabi, Nabi pun tabaruk dengan umat. Nah, tabaruk itu bukan syirik, tabaruk itu yang diharap Allah SWT. Kita sampaikan ringkas gitu aja, cukup. Tahlilan itu penting. Nanti kalau kamu nggak tahlilan, kalau kamu mati, nanti disumbat mercon kok. Nah, gitu aja. Jadi bagaimana kita sampaikan apa itu masalah-masalah akidah Ahlussunnah itu dengan cara yang mudah dan bisa diterima oleh semua umat. Nah ini nanti setiap malam Senin itu ada musyawarahnya. Terus jadi acaranya pertama ya talfidz Quran, masuk akidah Ahlussunnah Jamaah, terus fikihnya itu takrib. Anunya itu apa itu kurikulumnya itu takrib. Terus nanti terakhir istighosah, istighfar 25 kali, terus selawat, terus tasbihat, terus doa. Dah, itu bisa mesti kita bikin begitu. Kita mulai dari masjid-masjid yang dekat-dekat dulu. Ini ustadz-ustadz berkorban. Terus nanti anak-anak takhusus mengikuti ustadz-ustadz itu biar belajar bagaimana menyampaikan agama kepada umat. Nanti akan dimusyawarahkan juga ini untuk ustadzah-ustadzah yang sudah kawin. Nanti ada tempat-tempat yang perlu mudzakarah bab haid, nifas, istikhadah namanya, tapi dengan cara yang ringkas. Maka fikih wanita lah, maka ibu-ibu dan ustadzah-ustadzah ini bisa ke sana. Tapi sekarang ini sementara hanya untuk ustadz-ustadz dan anak-anak takhusus, kita gerakkan ke masjid-masjid untuk buat taklim-taklim masail. Ya kita harapkan dengan kita membuat itu dengan cara yang baik, dengan kurikulum yang baik,
maka nanti akan memicu pesantren-pesantren itu untuk membuat perkara yang sama. Sekarang ini yang saya lihat itu beberapa ulama itu cuman bagaimana menghadapi aliran-aliran sempalan itu, ditulis buku-buku untuk mengonter aliran-aliran sempalan. Tapi tidak dibuat bagaimana kursus ahli sunnah wal jamaah itu dibuat di masjid-masjid. Sedangkan orang-orang aliran-aliran sempalan itu seruwegep itu membentuk generasi-generasi penyempal itu. Itu kayak mamanya MTA, Gumuk dan sebagainya itu. Itu 3 orang di masjid itu diulek-ulek sampai uteknya itu jadi utek mereka. Betul itu, saya lihat sendiri itu. Dan mereka disiplin sekali itu membuat kerja itu. Saya pernah keluar di Solo itu, saya tidur, oh ini ada Ridho ini Solo ini. Ya. Iya toh. Jadi ada saya tidur pagi-pagi itu di masjid jam 8 itu kerutuk gitu. Tahu-tahu sudah kira-kira 20 orang datang, ustadznya datang. Hari Minggu itu. Saya tanya ini apa? Oh ini pengajian Gumuk, yang dihaji Bukhari. Yang ikut tuh loh, Masya Allah anak-anak SMA gitu tuh ngaji Bukhari. Kira-kira bagaimana itu? Apa yang akan disampaikan? Kan Bukhari itu kitab berat sekali itu. Kemarin saya mau ke Palembang itu mampir di dekat airport itu juga habis subuh itu ada pengajian Bukhari. Imamnya itu sudah saya curigai sebetulnya. Itu ngimaminya itu caranya itu aneh itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahnya itu lirih terus alhamdulillahnya kuras gitu. Jadi model opo? Oh, ini model Bukhari ternyata. Gitu. Dan kemarin saya juga di airport Solo itu pas sholat subuh itu ada orang-orang rombongan umroh itu caranya juga begitu itu. Alhamdulillah mereka masih muslim, masih mau sholat. Tetapi ini aliran-aliran begini ini ketika mereka ini dijauhkan dari a'immah, dijauhkan daripada para ulama-ulama, terus mereka ini berani-berani baca Bukhari, baca Muslim di masjid-masjid. Ini lama-lama bahaya loh sebenarnya kan. Lama-lama bahaya. Mereka memahami agama menurut versinya masing-masing. Pokoknya Quran hadis, nggak mau kepada para ulama. Lah ini nanti lama-lama tuh jadi orang itu nggak karuan itu hidupnya itu. Ini betul ini. Jadi kita ini punya tugas yang berat. Pertama kali untuk menyebarkan fikir umat dengan dakwah ini. Kemarin Masya Allah Alhamdulillah itu ada beberapa santri dikirim ke situ Bondowoso, Besuki itu. Alhamdulillah tanggapan ulama-ulama di sana bagus sekali. Itu kemarin rombongannya Pak Basirun 3 hari ke sana juga sempat mampir ke pondoknya Ki As'ad